Secara sederhana, hitungan berpadanan dengan kata perhitungan. Pertanyaannya, perhitungan mengenai apa? Lalu, apa kata pakar? Hitungan berkait dengan kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun bermasyarakat, berkait dengan pengelolaan waktu dan ruang, berpola dan dipolakan, sehingga cenderung membangun suatu sistem, sehingga dengan demikian bisa menjadi pedoman hidup manusia. Hitungan bukan bagian dari penanggalan, tapi keduanya disatukan oleh roh kebudayaan Jawa dan ditautkan oleh suatu istilah yang namanya naftu, yakni angka ekuivalen yang diberikan pada unsur penanggalan Jawa. Misalnya, dino Senin diberi naftu 4, pasaran paing 9, bulan ruwah 1, tahun alif 1, demikian dan seterusnya. Pada dasarnya, hitungan merupakan perhitungan untuk mencari hari baik dan menghindari hari tidak baik untuk melakukan sesuatu yang penting, semisal mantu, membangun rumah, membangun sumur, dan seterusnya. Hitungan ada dua kemungkinan, yakni baik dan tidak baik. Meskipun yang tidak baik bisa menjadi baik asal begini, atau baik jika tidak begitu. Baik dan tidak baik merupakan dua kutub yang bertolak belakang, sehingga ada nilai antara, misalnya agak baik dan agak tidak baik. Sekalipun suatu hitungan hasilnya tidak baik, bisa disaranani atau disarati sesuai dengan upacara adat yang tersedia. Itulah sebabnya di dalam kebudayaan Jawa ada ungkapan kodrat bisa diwiratati. Hitungan ada yang memang harus dihitung atau diperhitungkan, tetapi ada yang memang sudah tersedia secara adat. Ada hitungan yang memang hanya untuk orang per orang, tetapi ada hitungan yang berlaku secara umum. Hitungan yang dihitung misalnya, dan sekaligus contoh hitungan untuk perorangan, misalnya hitungan perjodohan, mencari rezeki, dan seterusnya. Sementara hitungan yang berlaku secara adat, laki-laki yang mempunyai weton wage seyogianya tidak menikah dengan perempuan yang berweton paing, yang secara tradisional disebut ging, yang konon apabila itu dilaksanakan, salah satu di antaranya akan kalah, ataupun kalau hidup sampai kakek-kakek ninen-ninen, rezekinya sulit. Contoh yang lain misalnya, pada hari Ngat pada wuku Shinto, baik digunakan untuk memulai suatu kegiatan yang sangat penting, sedang hari Ngat seyogianya tidak melakukan perjalanan penting ke arah selatan.
Sebagai catatan, hasil petangan sebagian besar terekam pada primbon, yakni kumpulan pengetahuan Jawa. Pertanyaannya kemudian, dan ini juga berlaku untuk hampir semua pengetahuan adat lama Jawa dan Nusantara. Ketika saat ini dunia sudah tidak ada batas ruang dan waktu, ketika kemajuan teknologi bisa menyelesaikan hampir semua masalah, apakah petangan masih berlaku dan diberlakukan? Bagi saya bukan masalah berlaku dan tidak berlaku, tetapi petangan mengingatkan pada manusia bahwa segala sesuatu harus hati-hati, berhati-hati, diperhitungkan dengan segala kemungkinan. Petangan juga menyadarkan hakikat ruang dan waktu. Salam.